warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan lagi nama aku Desta Nurfadila dari kelas MKN 12. Nah, di part sebelumnya kita kan udah bahas tuh tentang pembagian kelompok-kelompok dalam populasi dewasa. Kita juga udah belajar tentang dampak dan penyebab dari pengangguran. Terus kita juga udah bahas soal bagaimana cara menghitung tingkat pengangguran sama tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, di video yang part 2 ini kita akan terfokus ke gimana pembagian dari jenis-jenis pengangguran itu sendiri, terus gimana kondisi atau tingkat pengangguran di negara Indonesia. Jadi, tunggu apa lagi? Simak yuk! Oke, jadi ini adalah jenis pengangguran. Kita klasifikasikan lagi pengangguran itu. Jadi pengangguran itu ada pengangguran alamiah atau natural employment sama pengangguran cyclical atau cyclical unemployment. Nah, pengangguran alamiah ini dibagi lagi menjadi dua, itu pengangguran frictional atau frictional unemployment sama pengangguran struktural atau structural unemployment. Oke, secara garis besar, kalau pengangguran alamiah itu adalah pengangguran yang terjadi secara alami, di mana pengangguran itu tidak akan bisa hilang sebaik apapun kondisi ekonomi suatu negara, itu pasti akan ada penganggurannya. Nah, sebenarnya pengangguran siklikal itu pengangguran yang terjadi karena perekonomian itu sedang mengalami resesi. Jadi di kondisi ekonomi yang tidak sedang baik-baik saja terjadi pengangguran, itulah disebut dengan pengangguran siklikal. Oke. Kita sekarang ke detailnya lagi di pengangguran friksional sama pengangguran struktural. Kalau pengangguran friksional itu pengangguran yang sifatnya sementara. Ini berlaku untuk orang yang baru mencari pekerjaan atau baru lulus atau habis dipecat. Mereka itu lagi nyari kesesuaian atau match antara skill mereka sama skill yang dibutuhin sama perusahaan nih. Jadi pengangguran friksional ini pengangguran yang terjadi karena mereka tuh perlu waktu gitu untuk mencari pekerjaan yang sesuai atau yang tepat dengan mereka, yang match dengan mereka. Kalau misalnya pengangguran struktural itu pengangguran yang sifatnya permanen, yaitu ada walaupun ekonomi itu dalam keadaan normal. Ini pengangguran alamiah tadi ya. Ini penyebabnya karena adanya mismatch antara skill sama skill si pencari kerja sama skill yang dibutuhin sama perusahaan. Nah, bisa juga terjadi karena kendali bahasa, diskriminasi, atau tuntutan UMR yang tinggi. Nah, berdasarkan pengklasifikasian dari jenis-jenis pengangguran tadi, kita bisa menghitung nih tingkat penganggurannya, baik itu tingkat pengangguran ilmiah ataupun pengangguran siklikal. Nah, untuk mengetahui tingkat pengangguran itu selain pakai rumus di video sebelumnya, kita bisa juga mengetahui tingkat pengangguran dengan menjumlahkan jumlah tingkat pengangguran alamiah sama tingkat pengangguran siklikal. Nah, sebelum itu pasti kita juga harus mengetahui dulu dong berapa tingkat pengangguran alamiah sama pengangguran siklikalnya. Nah, untuk mengetahui tingkat pengangguran alamiah, kita bisa menjumlahkan pengangguran friksional sama pengangguran struktural dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100 untuk mengetahui persentasenya. Dan untuk mengetahui tingkat pengangguran siklikal itu kita jumlah pengangguran siklikal dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikalikan 1%. Nah, itu untuk mencari persentasenya juga. Biar makin paham, kita langsung ke contoh soal. Oke, ini ada soal. Negara B mencatat bahwa jumlah angkatan kerja adalah sebesar 40 juta orang. Di antara mereka ada 800.000 yang menganggur karena alasan berpindah kerja. Alasan berpindah kerja ini termasuk ke dalam pengangguran friksional. Tadi mereka butuh waktu untuk match dengan pekerjaan yang cocok dengan mereka. Lalu ada 1.200.000 orang yang kehilangan pekerjaan karena perubahan struktur ekonomi. Nah, ini disebut pengangguran struktural karena yang pengangguran ini disebabkan karena struktur ekonominya tadi yang berubah. Lalu ada 500.000 orang yang kehilangan pekerjaan karena resesi. Nah, karena resesi ini, kalau misalnya disebabkan karena resesi, dia termasuk ke dalam pengangguran siklikal. Nah, kita udah kelompokin nih untuk tiap-tiap penganggurannya itu kita golongkan sebagai pengangguran apa. Nah, dengan ini kita bisa tahu nih tingkat pengangguran alami, siklikal, sama total penganggurannya. Dari soal dari data yang didapat, kita diminta untuk menghitung tingkat pengangguran alami, tingkat pengangguran siklikal, sama tingkat total penganggurannya. Oke. Untuk mengetahui tingkat pengangguran alami, kita masukin jumlah orang yang menganggur karena perpindahan kerja atau pengangguran friksional sama orang yang kehilangan pekerjaan karena perubahan struktur ekonomi atau pengangguran
struktural. Sebenarnya kita tahu kalau pengangguran alami itu kan terdiri dari dua ya, yaitu pengangguran friksional sama pengangguran struktural. Jadi tinggal kita tambahin aja nih, tinggal kita jumlahin aja jumlah pengangguran friksional sama strukturalnya. Dibagi sama jumlah angkatan kerja yaitu sebesar 40 juta orang menghasilkan 5%. Jadi tingkat pengangguran alaminya adalah 5%. Lalu mengukur tingkat pengangguran siklikal. Nah, dari soal kita udah tahu ada 500.000 orang yang termasuk dalam pengangguran siklikal. Nah, kita bagi dengan 40 juta orang yang termasuk angkatan kerja dikali dengan 100. Jadi 500.000 per 40 juta dikali 100% hasilnya 1,25%. 1,25%. Ini adalah tingkat pengangguran siklikalnya. Lalu lanjut yang terakhir ke tingkat total pengangguran. Nah, pengangguran ini baik dia pengangguran alami, siklikal, itu semuanya dihitung dan dijumlahkan. Jadi ini 800.000 orang yang menganggur, ini pengangguran friksional ditambah dengan 1.200.000 orang yang termasuk pengangguran struktural, masukkan, lalu 500.000 orang yang termasuk pengangguran siklikal dijumlahkan, lalu kita bagi dengan populasi jumlah angkatan kerja yaitu sebesar 40 juta orang. 800.000 ditambah 1.200.000 ditambah 500.000 per 40 juta dikali 100% hasilnya 6,25%. Ini adalah tingkat total pengangguran secara keseluruhan. Di video part 1 sebelumnya kita udah mengetahui nih penyebab dari pengangguran itu, tapi kan secara umum ya. Nah, kita akan bahas tentang penyebab pengangguran friksional. Jadi ini lebih detail lagi guys. Dan kita udah tahu pengangguran friksional itu kan terjadi karena pekerja itu butuh waktu gitu untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini frictional unemployment itu biasanya terjadi juga karena perubahan komposisi ataupun permintaan terhadap industri atau daerah tertentu. Hal ini disebut dengan sectoral shift. Nah, selain itu, pengangguran friksional ini juga bisa disebabkan oleh keahlian tertentu itu sudah tidak dibutuhkan oleh perusahaan, tidak sesuai harapan perusahaan, entah itu baru lulus sekolah atau karena dia ingin berpindah kerja di tempat lain. Selain itu, semua penyebab tadi itu pada akhirnya memiliki kesamaan, di mana ya pekerja itu perlu upaya untuk memperoleh pekerjaan baru, perlu upaya. Jadi upaya yang dibutuhkan tuh upaya waktunya ya, dan mereka tuh perlu waktu yang lebih gitu untuk mencari pekerjaan yang memang sesuai dengan keinginan mereka, yang memang cocok dengan mereka. Pengangguran friksional itu adalah pengangguran yang paling umum terjadi, pengangguran yang paling sering ada di sebuah negara gitu, karena secara kan pengangguran friksionalnya adalah termasuk dalam kelompok pengangguran alamiah, di mana ini adalah jenis pengangguran yang tidak akan hilang gitu, pasti akan selalu ada di kondisi ekonomi sebaik apapun. Nah, untuk mengurangi dari tingkat frictional unemployment atau pengangguran friksional, pemerintah itu dapat melakukan beberapa kebijakan untuk menguranginya. Yang pertama itu meningkatkan demesiasi informasi kerja seperti penyelenggaraan bursa kerja. Tentunya ini akan mempermudah ya untuk para pengangguran itu mencari informasi terkait lowongan kerja yang hendak dilamar. Selain itu, pemerintah juga bisa melakukan pelatihan kerja atau training yang biasanya dilakukan karena terjadi sectoral shift. Tadi udah disinggung sectoral shift. Ini adalah pengurangan penyerapan tenaga kerja di sebuah industri perusahaan gitu. Nah, pengurangan tadi semakin kompetitif, maka si pengangguran atau yang pencari kerja ini harus mengasah di skill mereka. Mereka ini perlu di training agar mereka tuh bisa diserap oleh industri perusahaan tersebut. Nah, ada kebijakan di negara maju di mana justru secara tidak langsung itu akan menaikkan tingkat pengangguran. Misalnya asuransi pengangguran. Dengan asuransi ini orang tidak akan terburu atau menjadi malas atau untuk mencari pekerjaan. Jadi tidak semua kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran friksional ini berdampak positif atau berdampak baik. Yang berdampak baik itu ya seperti bursa kerja tadi, terus dilakukannya training. Tapi kalau misalnya kebijakan yang diberikan itu adalah
asuransi, di mana para pengangguran akan mendapatkan uang gitu dari asuransi, justru pengangguran itu akan semakin malas gitu untuk bekerja karena secara mereka udah dapat uang nih dari asuransi. Jadi ngapain gitu mereka itu mencari pekerjaan lagi. Jadi seperti itu. Justru kebijakan seperti ini tuh akan malah menambah gitu tingkat pengangguran yang ada. Oke, sekarang kita akan lanjut ke rigiditas upah, yang mana ini akan sangat berkaitan dengan pengangguran struktural. Nah, kadang upah itu berada di tingkat di atas keseimbangan permintaan sama penawaran tenaga kerja dan gagal turun ke tingkat keseimbangan tadi. Nah, dalam kondisi inilah upah itu sifatnya rigid atau kaku. Jadi sebenarnya tuh di kurva supply demand dari penawaran tenaga kerja sama permintaan tenaga kerja itu pastinya ada titik keseimbangannya dong, titik equilibrium. Nah, tapi kadang-kala tuh upah itu ada di atas si titik keseimbangannya tadi. Nah, dalam kondisi inilah disebut kaku gitu atau rigid. Nah, rigiditas upah ini juga merupakan salah satu penyebab terjadinya pengangguran struktural. Nah, berbeda dengan pengangguran fiksional, pengangguran struktural ini biasanya sifatnya lebih tetap atau lebih lama gitu karena kalau pengangguran fiksional itu kan dia terjadi karena mismatch antara si pencari kerja sama perusahaan ya kan. Tapi kalau struktural ini penyebabnya ini lebih kompleks gitu karena itu tadi tidak ditemukannya atau tidak berada pada titik keseimbangan si tingkat upahnya tadi. Lalu dari sisi kurva permintaan atau penawaran tenaga kerja, rigiditas upah itu menyebabkan adanya excess supply sehingga terjadi pengangguran struktural. Nah, ini kita langsung ke kurva aja dulu. Oke, ini saya kurvanya tadi ya. Jadi ini jumlah permintaan sama jumlah penawarannya. Nih, titik keseimbangannya ada di sini kan. Ditarik garis ke sini nih. Titik keseimbangan dari upahnya tadi, tapi real dari si upahnya malah di atas titik keseimbangan. Nah, inilah yang disebut dengan tadi terjadinya pengangguran struktural. Jadi mana harusnya gajinya itu ada di garis ini di bawah sejajar dengan titik keseimbangan, tapi malah ada di atas titik keseimbangan. Akhirnya terjadilah pengangguran struktural tadi. Ini dia ada beberapa penyebab dari rigiditas upah. Yang pertama itu adanya kebijakan upah minimum, terus ada monopoli serikat kerja sama teori upah efisiensi atau efficiency wage theory. Nah, yang pertama kebijakan upah minimum. Nah, rigiditas itu akan terjadi saat pemerintah itu menetapkan kebijakan upah minimum yang lebih tinggi dari upah keseimbangan yang dijelasin di kurva sebelumnya. Akibatnya ada kelebihan tenaga kerja atau pengangguran pada tingkat upah tersebut. Nah, pendukung upah minimum akan berargumen kalau misalnya upah minimum itu untuk melindungi kelompok rentan dari rendahnya upah sama kemiskinan. Bisa kita lihat dari soal aja. Nah, ini labor supply, ini labor demand. Berarti kan titik keseimbangannya ada di sini harusnya. Tapi si pemerintah malah netapin kalau upah minimum itu harus di atasnya lebih tinggi. Akibatnya terjadilah surplus of labor atau terjadilah pengangguran tadi. Secara logika aja gini, misalnya udah ditentuin nih harga seimbangnya itu berapa, harga yang seharusnya itu berapa kemampuan si perusahaan itu untuk menggaji si pekerjanya, tapi pemerintah malah meningkatkan minimum wage-nya, malah harusnya tuh upahnya tuh lebih tinggi daripada upah yang di titik keseimbangan. Akibatnya apa? Ini akan memberatkan perusahaan. Perusahaan harus mengeluarkan uang yang lebih ekstra untuk membayar si pekerjanya, padahal udah ada harga keseimbangannya tadi, tapi dari perusahaan ditetapin harga yang lebih tinggi. Ini juga si perusahaan juga bakalan berpikir 2 kali ya untuk merekrut banyak pekerja karena memikirkan beban gaji yang harus mereka tanggung gitu. Akibatnya perusahaan itu akan mengurangi penyerapan dari tenaga kerja. Nah, otomatis lapangan pekerjaan juga pastinya akan lebih menyempit gitu, akan lebih terbatas dibandingkan
sebelumnya. Nah, ini juga bakal nyebabin pengangguran kalau misalnya minimum wage yang ditetapkan oleh pemerintah itu lebih tinggi dari tingkat keseimbangannya lah. Maksudnya memang seharusnya tuh ada titik keseimbangan malah dinaikkan. Untuk penyebab dari pengangguran struktural yang kedua itu adalah monopoli serikat pekerja. Kadangkala upah yang diberikan oleh pekerja adalah hasil tawar-menawar antara perusahaan dengan serikat pekerja. Sekali lagi, ini akan mengakibatkan upah yang dibayar perusahaan melebihi upah keseimbangannya, sehingga terjadilah pengangguran. Nah, perilaku serikat kerja ini mengakibatkan adanya pertentangan antara insider pekerja dengan outsider atau pencari kerja. Pencari kerja mungkin berharap upah bisa lebih rendah sehingga mereka bisa direkrut oleh perusahaan. Sedangkan orang-orang yang dapat pekerjaan tadi itu tawar-menawar tuh sama pengusaha minta kenaikan gaji hingga akhirnya perusahaan pun mengurangi gitu penyerapan tenaga kerja. Karena tadi memikirkan dan mempertimbangkan beban upah yang akan diberikan ya. Jadi, nah, perilaku dari serikat pekerja ini tentunya bakal menimbulkan pertentangan gitu dari si pekerja sama yang mencari kerja. Yang pekerja tuh udah ngerasa nyaman gitu dengan adanya serikat kerja karena mereka bisa mengajuin upah yang lebih tinggi kepada perusahaan dan biasanya perusahaan akan setuju gitu dengan hal itu karena mereka takut terjadi mogok kerja dan lain sebagainya. Sedangkan dari sisi outsider, pencari kerja ini justru meragukan gitu karena pengurus perusahaan tadi akan mengurangi penyerapan tenaga kerja sehingga mereka pun jadi lebih susah gitu untuk masuk ke dalam perusahaan. Nah, ini TMI aja teman-teman, tingkat pengangguran yang terbuka atau TPT di Indonesia itu terakhir pada bulan Agustus 2024, TPT itu mencatat tingkat pengangguran itu sebesar 4,91%. Nah, kali ini menunjukkan kalau terjadi penurunan tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 0,41%. Karena dibandingkan dengan Agustus 2023, setahun sebelumnya, TPT Indonesia itu mencapai 5,32%. Jadi, jumlah pengangguran saat ini adalah sekitar 7,47 juta orang. Ia berkurang sekitar 390 orang dibanding tahun sebelumnya. Ini adalah sebuah perubahan yang sangat bagus ya karena kita berhasil gitu untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Ya semoga di tahun berikutnya di 2025 ini TPT Indonesia tuh juga tercatat menurun ya dibandingkan di Agustus 2024. Akhirnya selesai juga ya teman-teman materi pengangguran di mata kuliah pengantar ekonomi ini. Semoga pembahasan yang tadi aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa mudah dimengerti oleh teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video lainnya teman-teman. Bye.